Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah segmen baru atau playlist baru lah ya, yang judulnya adalah Wibu Waras. Iya, ini sekaligus menjadi sebuah bantahan bagi mereka-mereka yang kemudian menganggap wibu itu sebagai orang yang kelainan jiwa, orang yang stres dan lain sebagainya. Di segmen ini kita akan membahas atau mungkin mengupas apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh para wibu, dan kemudian kita di sini akan membalik argumen mereka. Jadi ketika mereka bilang wibu itu sakit, sebenarnya wibu itu sehat. Mereka lah yang sakit. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa wibu yang dianggap stres itu ternyata adalah wibu yang masih normal, masih sehat, dan masih waras. Gitu, ayo kita mulai. Pertama-tama kita tentu saja harus mulai ini dari definisi, yakni apa yang dikatakan waras dan apa yang dikatakan stres gitu ya. Kan mereka menuduhnya kan wibu stres gitu kan. Nah, waras yang saya maksud di sini adalah bahwa kita ini kebalikannya dari gila. Kan kalau gila itu orang melakukan sesuatu namun dia tidak sadar gitu kan. Sedangkan waras yang saya maksud adalah bahwa jika kita melakukan sesuatu kita sadar akan perbuatan itu gitu, atau dalam keadaan sadar. Paham kan di sini? Ya oke lah, kita lanjut kalau sudah paham. Kemudian kata yang kedua adalah kata stres. Stres ini berbeda dengan gila. Kalau misalkan teman-teman cari di KBBI, stres ini artinya adalah bahwa orang ini merasa tertekan dengan kehidupannya gitu ya, atau mungkin dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Maka orang itu ketika dia tertekan ya menjadi stres. Stres dalam garis miring bisa diartikan sebagai depresi gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Jadi, mengapa orang-orang itu menganggap wibu itu stres? Karena mereka lah yang stres. Jadi begini ceritanya ya. Saya kasih contoh gampang sekali kenapa orang bisa membenci wibu, kenapa orang bisa menganggap wibu itu stres gitu ya. Saya akan berikan satu penjelasan untuk mendukung argumen ini, bahwa saya kasih contoh ketika Anda disakiti oleh pasangan Anda gitu. Misalkan Anda ini seorang pria gitu ya, yang kemudian pernah pacaran, kemudian si ceweknya ini selingkuh gitu, atau mungkin sebaliknya Anda ini adalah seorang wanita, kemudian si cowoknya ini selingkuh gitu. Kemudian apa yang ada di dalam hati Anda? Benci, iya. Dan bagi sebagian kasus, mereka itu bahkan mengeneralisir semua wanita dan semua pria itu sama saja gitu, sehingga mungkin ada yang traumatik dengan hubungan itu gitu, yang menganggap bahwa semuanya sama aja gitu. Nah, mengapa mereka membenci itu? Karena di dalam hati mereka tersakiti, sehingga kemudian apa yang keluar dari ucapan mereka adalah suatu kebencian gitu. Jadi di sini kan kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya orang-orang yang menghina wibu itu kan mereka ini sebenarnya orang-orang yang tersakiti gitu ya, walaupun tidak semua lah itu kan. Kemudian mereka mencari pelampiasan, kemudian mereka membenci sesuatu, dan pas tiba-tiba sesuatu yang mereka benci itu adalah anime ataupun orang-orang yang suka nonton anime. Kan seperti itu ya. Kalau kemudian misalkan ya, ini ceritanya kita balik lagi, si
perempuan dan si laki-laki tadi itu tidak pernah dikhianati, contohnya begitu. Hubungan mereka lancar, baik-baik saja sampai mereka menikah, punya anak dan meninggal. Apakah kemudian mereka akan membenci lawan jenisnya? Kemungkinan besar kan tidak. Jadi intinya di sini apa? Orang itu membenci karena dia ini memang stres gitu ya, stres menghadapi beban dari perselingkuhannya gitu kan, dari pasangannya gitu. Maka kemudian ia membenci lawan jenisnya. Begitupun dengan wibu, dia dibenci bukan karena wibu ini berbuat kesalahan. Kan kalau misalkan Anda ini seorang wibu, kemudian Anda ini mencuri, maka itu pantas untuk dibenci. Tapi kan Anda tidak melakukan apa-apa kan? Iya kan? Mencuri enggak, ngehack komputer enggak, tapi kok dibenci? Nah, maka yang salah adalah orang yang membencinya. Saya pernah katakan di video saya yang sebelumnya, itu yang suaranya sangat jelek sekali ya, kualitasnya sangat buruk pada waktu itu. Makanya saya akan ulangi lagi di sini, yaitu adalah bahwa jika hati seseorang itu ibaratkan bejana, maka apapun yang keluar dari sana adalah apa yang sudah ada di dalamnya. Jika bejana itu diisi oleh air, maka ia akan mengeluarkan air yang segar yang dapat menumbuhkan tanaman dan menghilangkan rasa haus bagi manusia. Jika kemudian bejana itu diisi oleh racun, maka apapun yang ditumpahi oleh bejana itu pasti akan merasakan sesuatu yang negatif. Kan seperti itu. Nah, begitupun dengan hati manusia. Jika manusia ini dipenuhi dengan rasa benci, rasa dengki, dan emosi-emosi negatif lainnya, maka yang keluar adalah kata-kata yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, dan caci maki. Sedangkan jika orang itu hatinya baik, maka yang keluar adalah pasti sesuatu yang baik-baik. Makanya jika teman-teman semua perhatikan, itu kalau misalkan ada acara ceramah-ceramah gitu di TV atau mungkin di mana begitu kalian pernah nonton ya, itu kan pasti ada kata-kata siraman rohani gitu. Kenapa demikian? Karena ceramah yang dibawakan oleh pemuka agama itu adalah memang tujuannya untuk menyegarkan rohani kita, untuk membuat rohani kita ini menjadi fresh gitu ya, menghidupkan kembali rohani kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang disampaikan oleh orang lain itu terkait dengan isi hatinya. Sedangkan bagaimana kalau itu berbau provokasi, misalkan untuk melakukan tindak terorisme, untuk menghina agama lain, maka itu namanya bukan siraman rohani, walaupun sama-sama bawa-bawa agama gitu ya. Nah, kalau yang seperti negatif itu tadi namanya apa? Namanya provokasi. Begitu. Jadi sudah cukup jelas ya sampai di sini bahwa kalau ada orang yang membenci wibu, mengatakan dia stres dan lain sebagainya, maka pastikan dulu bahwa kalian ini pertama waras, dan kemudian yang kedua kalian bisa mengulik sedikit tentang kehidupannya. Jangan-jangan dia ada masalah. Jangan kemudian kalau dia ada masalah kalian malah eksploitasi itu, kalian ngata-ngatain dia gitu ya. Saya sarankan untuk tidak seperti itu. Kalau bisa kalian carikan solusinya, karena dengan kalian mencarikan solusi atas masalah orang itu, maka kalian akan dihormati, dan mungkin saja dia akan menjadi pengikut kalian di masa depan. Jadi dia yang tadinya menghina wibu malah jadi wibu, kan agak aneh gitu, tetapi memang kenyataannya bisa-bisa seperti itu. Jadi itulah dia tadi argumen saya kalau misalkan wibu ini diserang gitu, dianggap stres, dianggap tidak waras. Karena memang kita tidak merugikan siapa-siapa. Jadi saya harap sih video ini bermanfaat, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.